Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Di perang Khaybar, ada seorang Arab Badui. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca. Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kalian ini? Pada saat jenazahnya Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Di perang Khaybar, ada seorang Arab Badui. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam pada saat itu bersama dengan Nabi SAW, para sahabat. Mereka kalau malam hari mengaji, sholat, mereka saling membantu. Yang ini masak, yang ini mengobati orang sakit. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca. Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kalian ini? Dijelaskan, kami adalah muslim, kami beriman kepada Allah. Allah itu pencipta alam semesta ini. Ada diutus kepada kami seorang rasul bernama Muhammad. Itu ada di depan orangnya. Ada turun kitab namanya Al-Quran. Diajarkan untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dilarang berdusta, dilarang ini, dilarang itu. Tertarik, dia bilang saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, pergi aja langsung ke Nabi. Datanglah dia, syahadat di hadapan Nabi. Dia masuk Islam. Waktu itu kebetulan Nabi Muhammad SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang. Karena dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, itu pada saat itu kebetulan benteng pertama, seingat saya namanya benteng Naim, itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian. Waktu orang ini masuk Islam, kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang, beri juga bagian orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya berharap mendapatkan apa yang sahabat-sahabat Anda inginkan. Mereka keluar dari Madinah, mereka cerita kepada saya, datang ke Khaybar supaya mereka terbunuh oleh orang-orang Yahudi, mati syahid, mereka masuk surga. Saya berharap itu. Saya tidak mau harta ini. Saya berharap, nah ini bahasa dia sebelum saya sampaikan, ada sebab kenapa dia ucapkan ini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka takut menghadapi muslimin, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sekarang pun berita-berita di Palestina itu mereka kebanyakan ya kasusnya membombardir muslim, tapi untuk bertemu langsung dengan muslimin itu mereka tidak berani umumnya. Dari dulu di zaman Nabi SAW gitu. Jadi mereka lakukan, mereka suka melempar anak panah yang sangat banyak dari dalam benteng mereka. Pada saat umat Islam sudah terdesak dengan anak panah itu, mereka buka pintu gerbang, mereka nyerang tiba-tiba lalu mereka kembali lagi. Begitu aja cara perangnya. Harapannya umat Islam tidak berhasil merebut benteng mereka. Nah orang ini sempat melihat dan dia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya berharap anak-anak panah Yahudi yang banyak dilempar dari benteng mereka itu kena di sini. Dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini. Dia tunjuk di belakang agar saya mati syahid masuk surga. Nabi SAW cuma bilang, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Sebab itu terjadilah penyerangan benteng yang kedua. Mulai orang Yahudi pakai strategi yang sama, lempar anak panah. Subhanallah, orang yang pertama kena anak panah Yahudi, orang yang tadi baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Pada saat jenazah Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Orang ini masuk Islam, taubat dari kekufurannya, belum sempat sholat, belum sempat segala macam, terus masuk surga. Begitu luar biasanya taubat itu. Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini
Karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaqi itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi. Kita bisa lihatnya siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan, iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami menyampaikan, memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Berulang kali alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu, kenapa mau masuk Islam? Apakah memang ada karena faktor mau menikah? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor politik karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya? Ada memang karena mau menikah, ada memang karena faktor ekonomi, ada memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah anda masuk Islam, anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur oleh Islam. Harusnya faham. Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, aman atau tidak, tetap anda tidak akan tinggalkan Islam. Oh iya, baik, saya setuju. Baik. Setelah itu masuk Islam syahadat. Setelah syahadat saya bilang, Islam hanya meminta anda untuk menjalankan setelah syahadat ini 4 poin. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat 5 waktu. Rukun Islam, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini absensi kepada Allah. Absen saja. Kita lihat teman-teman sholat duhur, absen. Ya, saya hadir ya Allah gitu. Ya. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, kalau dia sehari, kalau kerja di kantor, sehari dipanggil 5 kali ke kantor owner perusahaan atau kepada direkturnya hanya untuk ngobrol saja. Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua. Siapa yang tidak bangga? Sehari 5 kali dikasih kesempatan datang.
Itu absensi. Dan kita punya 24 jam dalam sehari, Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu sholat ini, itu pun ada jarak waktunya, dan satu sholat 5 sampai 10 menit. Apalagi kita di Indonesia, Masya Allah juara ini soal cepat sholat. Ya. Karena inna ataina wal asr, ya, surah Al-Qadr sama Al-Kafirun itu, tapi boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit. Ya. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lainnya. Ini yang wajib-wajibnya, kita bicara wajib. Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya tadi orang Badui itu. Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga kalau dia fokus dengan itu.